koordinasi terkait pengelolaan perbatasan wilayah negara tahun 2020-2024 dan rapat koordinasi untuk rencana strategis pembangunan tahun 2024-2029. Dan kami juga memberikan beberapa pengarahan kepada 27 kementerian lembaga untuk sama-sama memikirkan terkait dengan bagaimana kita bisa membangun perbatasan, tentunya adalah untuk peningkatan ekonomi di wilayah. Berbagai permasalahan tentunya nanti akan kita kumpulkan, kita kolek, dan kita carikan jalan keluar sehingga arah pembangunan di perbatasan itu bisa terrencana dengan baik. Dan tentunya permasalahan-permasalahan itu akan datang dari wilayah paling kecil, yaitu perbatasan negara di tingkat kabupaten bahkan kecamatan, yang permasalahannya nanti bisa kita buka di dalam rapat koordinasi ini dan bisa mencarikan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian, mungkin ada pertanyaan, ada Bapak Wakil Ketua DPR RI dan Bapak Menteri Dalam Negeri. Pak Adi, izin Pak, titik-titik perbatasan mana saja yang jadi fokus dari Kemenpolhukam dan Mendagri sendiri dalam pembinaannya Pak, dan itu masalahnya apa aja sih Pak di sana Pak? Ya, hampir semuanya menjadi perhatian, dan wilayah perbatasan itu juga perbatasan justru yang paling dekat adalah kabupaten bahkan kecamatan. Nanti dari Menteri Dalam Negeri secara teknis tahu permasalahan itu semua. Baik, untuk maju Pak. Baik, jadi ini kan semenjak adanya undang-undang tahun 2008 tentang kawasan perbatasan itu diamanatkan untuk pengelolaan kawasan perbatasan secara lebih serius, ya. Dan kemudian untuk membangun juga, terutama dalam rangka untuk pemerataan bangunan, dan sekaligus juga kawasan perbatasan ini masyarakat yang lebih sejahtera otomatis akan menjadi buffer zone untuk pertahanan kita. Nah, tahun 2010 dibentuklah badan untuk mengkoordinasi, ini namanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan, di mana saya sebagai ketuanya, ex officio Mendagri, dan kemudian ketua pengarahnya adalah Pak Menko Polhukam. Karena ini memang tidak bisa ditangani oleh satu kementerian, apalagi pemerintahan pusat saja, tapi ada 27 lembaga di bawah koordinasi BNPB. Dengan adanya Bapak Menko, otomatis juga akan memberikan daya koordinasi yang lebih kuat. Nah, kemudian daerah juga tadi ada 17 provinsi yang di perbatasan dan ada 54 kabupaten. Untuk membangunnya ini, memang tadi kalau bicara titik, ada tugas utamanya adalah menyelesaikan beberapa dispute segmen, terutama dengan Malaysia dan Timor Leste. Kalau dengan PNG kita nggak ada sengketa. Kemudian yang kedua adalah mengelola pos lintas batas, karena ada lima Pak Jokowi itu ingin agar semua pos lintas batas ini menjadi kebanggaan Indonesia berada depan. Beliau dibangun 15 ini 8 sudah operasional, 7 belum diresmikan, tapi 5 sudah operasional, dan 2 di tahap pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengembangkan daerah perbatasan tadi sesuai dengan kebutuhannya apa di daerah masing-masing, dan apa strategi kebijakan nasional terhadap daerah perbatasan tertentu seperti Natuna misalnya. Nah, oleh karena itu kita melakukan belanja masalah, koordinasi, namanya koordinasi musyawarah. Kemudian lihat daerah-daerah itu membutuhkan apa, basisnya di kecamatan. Total kecamatan adalah 184 yang di perbatasan. Kita 2020-2024 itu mengelola 222 kecamatan. Sesuai, kemudian ada yang minta jalan, ada yang minta pasar, ada yang minta sarana pendidikan, ada untuk bantuan dermaga dan lain-lain. Nah, ini semua banyak sekali. Maka semula diinventarisir, kemudian diajukan pada Menteri Bappenas, rapat Bapak Presiden, disepakati anggaran, kemudian dialokasikan. Menteri Keuangan
Nah itu diberikan kepada diserahkan dalam pipa Kementerian Lembaga. Nah karena ini ada tersebar uangnya di mana-mana, supaya nggak salah dan efisien, maka dilakukan rapat koordinasi evaluasi yang dilakukan secara berkala. Kita ingin tahu dalam rapat koordinasi ini Kementerian Lembaga mengerjakan apa, pemerintah daerah mengerjakan apa, akan di-follow up dengan rapat lebih teknis nantinya, konsinyir, dan setelah itu nanti sambil membicarakan juga 2025, 2029 kita mau mengerjakan apa, dan ini nanti akan kita berikan masukan kepada pemerintah yang baru. Kita berharap tentunya pemerintah yang baru Bapak Prabowo Gibran ya juga akan memberikan perhatian yang sama, bahkan bisa lebih banyak lagi untuk pengembangan daerah perbatasan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, 222 kecamatan itu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan targetnya tahun ini dengan Kementerian 2020 sampai 2024. Baik. Kalau tahun ini anggarannya 6 triliun, tapi nanti itu bukan di BNPB, tersebar. Nah yang belum lagi ada daerah juga ada yang mengalokasikan APBD-nya. Tapi tadi dari 17 provinsi yang baru mengalokasikan untuk pengembangan perbatasan yang 7, yang 11-nya kita himbau untuk pedulilah. Mungkin mereka nggak tahu juga, kita tidak peduli. Dari 54 tadi, terdapat hanya 13 yang mengalokasikan anggaran APBD-nya untuk pengembangan perbatasan. Nah yang sisanya ya kita minta untuk membuat program sesuai kebutuhan rakyatnya yang ada di perbatasan itu. Tapi nanti spesifik kalau jalan spesifik kita akan undang ya kabupaten dan provinsi yang belum, karena mungkin caranya mereka tahu. Ini kira-kira ya. Terima kasih.